Selamat datang di kebaktian online Victory Kids Gereja Rehoboth Ebenezer. Sebelum ibadah kita mulai, sebaiknya anak-anak mandi terlebih dahulu, berpakaian yang rapi, dan siapkan Alkitab kalian. Dan jangan lupa matikan televisi, radio, atau gadget lain yang tidak diperlukan karena kita mau belajar menghormati hadirat Tuhan. Mari kita mulai ibadah minggu kita kali ini. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Sehat, puji Tuhan, sehat-sehat semuanya. Kita berjumpa di dalam ibadah online yang ke-9. Ya, yang ke-9. Nah, siapa nih di antara adik-adik yang rindu ketemu dengan teman-teman di gereja, datang beribadah bareng-bareng di gereja, KA-nya di gereja? Siapa? Ayo. Atau ada juga yang rindu sama Kak Royan? Nah, ada Kak Royan sih rindu sama adik-adik semua ya, datang ibadah bareng-bareng di sini. Nah, walaupun udah 2 bulan lebih kita nggak ketemu, udah 9 minggu, tapi Kak Royan selalu berdoa supaya adik-adik tetap sehat, tetap berada dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah online kita pada pagi hari ini, Kak Royan mau mengingatkan buat teman-teman adik-adik yang sedang bermain, ayo tinggalkan dulu kesibukannya, mainannya kita tinggalin dulu, kita mau datang ibadah online fokus. Nah, yang belum mandi, ayo mandi dulu lah, supaya sehat, supaya seger. Nah, yang mungkin yang belum makan, yang lagi lapar, makan dulu lah, sarapan dulu supaya fokus, biar lebih fokus ibadah online-nya. Oke, setuju? Nah, oleh sebab itu, orang juga mau mengajak kita, yang udah siap, yuk kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang selalu kami sembah siang dan malam, padamu kami mengucap syukur pada saat hari ini Tuhan Yesus, kalau Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk memasuki ibadah online di minggu ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat waktu Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, supaya Tuhan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap pujian, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada kami boleh menjadi pedoman bagi setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Ajar kami untuk mengerti, untuk setiap anak-anak-Mu boleh memahami Tuhan Yesus setiap firman-Mu yang disampaikan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita memasuki firman Tuhan, Kak Royan mengajak kita olahraga dulu lah. Kita memuji Tuhan bareng-bareng. Ini lagunya sangat-sangat menarik. Yuk, kita mengangkat satu pujian, Show Me Your Ways. Your truth, all my hope
Yeay! Excited banget ya? Semangat sekali. Nah, gimana pujiannya? Memberkati kan? Menarik. Nah, berikut firman Tuhan berikut ini nggak kalah menarik. Nggak kalah lebih semangat lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum masuk dalam firman Tuhan, Kak Royan mau mengajak kita untuk mengingat kembali. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Yang disampaikan sama Tante Cindy. Ayo, siapa coba? Betul sekali, kisah tentang Stefanus. Nah, sebelum Stefanus dirajam batu, adik-adik, ada salah satu orang yang bisa dibilang orang yang jahat sih karena suka memusuhi anak-anak Tuhan dan murid-murid Tuhan. Dia ini salah satu orang yang setuju kalau Stefanus ini dirajam batu. Karena orang ini salah satu orang yang menganggap bahwa semua orang yang menyembah Tuhan Yesus, semua pengikut Tuhan Yesus itu harus dibunuh. Ayo, siapa? Udah mulai ingat belum? Nah, yang kedua gini, cluenya gini. Di dalam perjalanan, ketika dia ingin memusuhi anak-anak Tuhan, memerangi anak-anak Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus sampai matanya itu dibutakan. Perjalanan menuju ke Damsyik siapa? Ayo, Damsyik itu kata lainnya itu Damaskus. Kira-kira siapa coba? Betul sekali, dia adalah Saulus. Masih Saulus ya, masih belum ganti nama. Namanya itu masih Saulus. Sebelum menjadi Paulus, namanya adalah Saulus. Nah, ketika Saulus dalam perjalanan ingin memusuhi anak-anak Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan sampai matanya dibutakan. Oke, supaya lebih mengerti, berikut cuplikan videonya. Tapi sebelum itu, kita mau baca dulu firman Tuhan. Yuk kita buka sama-sama ayat firman Tuhannya. Yuk kita mau sama-sama baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nah, disimak ya, Om Royan bacakan. Firman Tuhan, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Nah, adik-adik, untuk lebih memahami tentang firman Tuhan ini, kelanjutannya, yuk kita mau sama-sama simak berikut cuplikannya. Menurut Saulus, siapapun yang percaya kepada Yesus adalah penyebar dusta dan pantas dipenjara, bahkan dihukum mati. Saulus pergi ke Damaskus untuk menangkap para pengikut Yesus. Tiba-tiba suatu cahaya terang menyelimuti. Ia tersungkur. Terdengar suara, "Saulus, mengapa engkau begitu kejam kepadaku?" "Siapa engkau, Tuhan?" tanya Saulus. Suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pergilah ke Damaskus. Di sana kau akan mengerti apa yang harus kau lakukan." Saulus bangkit, tapi ia menjadi buta. Teman-temannya membawanya ke sebuah rumah di Damaskus. Saulus menunggu 3 hari di sana. Ia tidak makan atau minum. Sementara itu, Yesus menampakkan diri dalam suatu penglihatan kepada Ananias, salah satu pengikut Tuhan di Damaskus. Yesus menyuruhnya mengunjungi Saulus dan mendoakannya agar bisa melihat kembali.
Tapi bukankah Saulus ingin menangkap para pengikutmu? Tanya Ananias dengan gemetaran. Aku tahu, kata Yesus. Tetapi aku mau memakai Saulus untuk memberitakan tentang aku ke seluruh dunia. Ananias pergi untuk berdoa bagi Saulus. Yesus mengutusku, katanya, agar kau bisa melihat kembali dan dipenuhi Roh Kudus. Saulus bisa melihat lagi, lalu ia dibaptis. Yesus mengubah Saulus dari seorang penganiaya para pengikut Yesus menjadi pemimpin gereja yang memberitahu semua orang tentang Yesus. Nah, gimana? Seru kan? Kisah tentang Saulus ini sebelum menjadi Paulus, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sampai matanya dibutakan. Nah, dulu Kak Royan tuh sempat berpikir begini, wah jahat juga ya Tuhan ini ya. Kenapa sih orang yang matanya normal dibutakan gitu? Dan ternyata kalau kita mau lihat di sini, Tuhan tuh nggak pernah jahat. Tetapi waktu matanya Saulus dibutakan, itu adalah bagian dari rencana Tuhan supaya Saulus ini tidak keras kepala untuk melanjutkan perjalanannya memerangi anak-anak Tuhan, supaya dia mau dituntun oleh Tuhan. Nah, waktu dia dibutakan, Tuhan tuh nggak ninggalin Saulus gitu aja, tapi Tuhan menuntun dia masuk ke Damaskus ini. Di Damaskus ini dia berjumpa dengan siapa coba di sana? Ayo tadi siapa? Dia berjumpa dengan Ananias, anak Tuhan, salah satu anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Dan waktu Ananias tahu waktu Saulus ini dipakai Tuhan, Ananias bertanya kepada Tuhan, loh dia kan ini orang yang memusuhi Tuhan, tapi Tuhan bilang, aku mau pakai Saulus untuk memberitakan namaku, menjadi saksiku. Nah, oleh sebab itu, ketika Ananias datang mendoakan Saulus supaya matanya kembali jeli, nah di sini dia sempat ngobrol dengan Saulus. Nah, Ananias bilang, aku ini orang yang diutus Tuhan untuk mendoakanmu supaya matamu kembali pulih. Nah, adik-adik, kalau kita mau lihat di sini, tadi ini Saulus orang yang jahat, orang yang memusuhi Tuhan, tapi Tuhan pakai supaya hidupnya menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Nah, di sini Kak Royan mau bilang, sematang apapun kita anggap sematang apapun rencana kita, perlu kita ketahui bahwa rencananya Tuhan itu, Yesus itu lebih matang dalam kehidupan kita. Ya nggak sih? Iya. Sekuat apapun rencana kita, kita merasa, adik-adik merasa, wah rencana saya sudah bagus. Jangan lupa, ada perancang di atas segala perancang, yaitu Tuhan Yesus. Dia merancangkan segala sesuatunya itu baik dan indah pada waktunya. Dan oleh sebab itu, Saulus yang tadinya orang-orang yang sangat-sangat jahat di mata anak-anak Tuhan dan juga memusuhi Tuhan, tapi boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan, menjadi pemimpin di gereja. Nah, oleh sebab itu Kak Ryan mau bilang begini, adik-adik, ayo datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Nah, bersyukur ya kalau kita nggak sampai dibutakan, bersyukur kalau kita nggak sampai ditegur sama Tuhan dulu supaya kita datang bertobat. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ayo kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, kita mau menjadi saksi bagi Tuhan. Karena ketika Saulus menjadi saksi bagi Tuhan, hidupnya dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dan Kak Royan juga mengingatkan di sini bahwa ingat, jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa kalian punya keterbatasan, mungkin merasa, aduh Kak Royan, usia saya masih sangat muda, saya belum sanggup Kak Royan, saya belum bisa Kak Royan. Oke, Kak Royan mau bilang di sini, Tuhan gak pernah lihat latar belakangmu, kamu siapapun kamu, dari manapun asal kamu, bagaimanapun kerasnya kehidupan kamu, kalau Tuhan mau pakai kamu, pasti kamu bisa menjadi saksinya Tuhan seperti Tuhan memakai Saulus. Oke? Nah, oleh sebab itu, ayo, mari datang kepada Tuhan bersyukur dan mengakui, aduh Tuhan, saya mau menyerahkan hidup saya dari usia saya yang masih kecil ini, saya mau dipakai sama Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan.
Oleh sebab itu Tuhan Yesus, mari undang Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu supaya Tuhan Yesus pakai hidupmu menjadi saksinya. Oke, setuju? Nah, demikian firman Tuhan yang dapat kita dengarkan. Yuk, kita mau berdoa bersama-sama, mengucap syukur tentang setiap firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang begitu indah ini Tuhan Yesus. Kembali kami boleh diingatkan bahwa melalui kisah Saulus ini Tuhan Yesus, yang Tuhan pakai hidupnya menjadi pribadi yang luar biasa. Menegur kami secara pribadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus, bahwa kami tidak perlu memandang latar belakang kami tidak perlu melihat siapa kami Tuhan Yesus. Karena ketika Tuhan mau memakai kami, Tuhan tidak pernah memandang setiap latar belakang kami Tuhan Yesus. Entah kehidupan kami keras, entah kehidupan kami jahat atau apapun itu Tuhan Yesus. Namun ketika Tuhan memakai kami boleh menjadi saksi-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, yang ada di beginner, yang ada di Pratama, bahkan yang ada di Madya Tuhan. Mari Bapa di surga, Tuhan Engkau memimpin setiap anak-anak-Mu yang ada di Victory Kids Ebenezer ini Tuhan Yesus. Tuhan Engkau memelihara mereka Tuhan Yesus. Pakai hidup mereka menjadi saksinya Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, Kak Royan mengingatkan, sebelum Kak Royan lupa, ada ayat hafalan. Nah berikut ayat hafalannya. Disimak ya. Nah, demikian ayat hafalannya. Oke, sampai di sini ibadah online kita pada pagi hari ini. Semoga Kak Royan berharap adik-adik Victory Kids berada dalam lindungan Tuhan, sehat-sehat selalu, ingat baik-baik di rumah, dan jadi berkat di dalam rumah. Oke, adik-adik. See you next time and God bless you. Happy Sunday. Bye-bye. Terima kasih sudah setia mengikuti ibadah online Victory Kids. Diam di rumah, jaga kesehatan, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Enjoy your family time. See you next week and God bless you.